Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi anakku kelas 4A. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya semuanya anak-anak sehat semuanya, baik-baik semuanya. Hari ini kita kembali di hari kedua pembelajaran PJJ kita hari ini, yaitu tentang belajar bab 6 bahasa Indonesia. Adapun judulnya yaitu Alamku Indonesia. Pada bab ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mencari kosakata baru dan juga membuat puisi. Alamku Indonesia yaitu membangun kosakata, menulis puisi, menilai ilustrasi dan mencari informasi pemahaman teks dan presentasi. Itulah yang harus kita pelajari di bab 6 ini. Nah, anak-anak, di halaman 152, anak-anak bisa membaca di situ bukunya, yaitu Mari Membaca. Rajin membaca akan membuat wawasan kalian semakin bertambah. Selain itu, dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata-kata baru. Kebiasaan membaca mempermudah dalam penguasaan kosakata. Dengan terbiasa membaca, penguasaan kosakata baru akan bertambah atau berkembang pesat. Nah, di sini ada bacaan aktivitas penduduk Indonesia di pegunungan. Gunung merupakan salah satu keragaman alam Indonesia yang memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Udara di daerah pegunungan sangat sejuk. Udara yang sejuk di pegunungan disebabkan oleh angin dari arah laut yang bergerak ke arah pegunungan. Di Indonesia terdapat banyak gunung berapi yang materialnya dapat menyuburkan tanah. Kesuburan tanah ini banyak dimanfaatkan penduduk untuk melakukan aktivitas pertanian. Di daerah pegunungan juga sering turun hujan. Karena hal inilah tanah yang ada di sekitar menjadi subur dan banyak mengandung humus. Karena kesuburan tanahnya, banyak penduduk di daerah pegunungan yang mencari nafkah di bidang pertanian dan perkebunan. Selain di bidang pertanian dan perkebunan, daerah pegunungan juga bisa dimanfaatkan untuk penyaluran hasil hutan. Hasil hutan yang disalurkan antara lain kayu bakar, rotan, dan getah. Daerah pegunungan juga sering dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan. Barang tambang yang biasa ditemukan di daerah pegunungan antara lain nikel, biji besi, dan tembaga. Nah, anak-anak, di bacaan kita ini kita akan menemukan kosakata baru. Di sini tadi satu contoh gunung, yaitu bagian dari permukaan bumi yang menjulang lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Selain itu, apalagi yang anak-anak temukan kosakata di sini, lalu kalian tuliskan contoh humus. Apa humus? Nanti anak-anak bisa cari kosakatanya. Setelah membaca teks ini, maka carilah kata-kata baru yang belum kalian pahami maknanya. Carilah makna tersebut dengan membuka kamus atau menggunakan pencarian internet. Tulislah dalam format seperti berikut. Di PS-nya aja dikerjakan ya. Lalu di bawah ini anak-anak boleh kerjakan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu adalah satu kalimat atau bacaan yang belum lengkap, yang dimana kita harus melengkapinya. Penduduk di sekitar titik-titik sebagian besar bermata pencarian sebagai nelayan. Nah, anak-anak lihatlah nanti itu titik-titiknya apa. Kalian isi, tulis sendiri aja, nggak usah pakai kelompok ya di PS-nya. Sekarang kita mari menulis. Pernahkah kalian membaca puisi? Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan
larik, dan bait. Selain membaca puisi, kalian juga harus berlatih menulis puisi. Anak-anak, siapa yang suka puisi? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat puisi. Ya, puisi adalah ungkapan perasaan ya yang dituangkan dalam kata-kata. Ya, puisi bisa berisi ungkapan penulis mengenai emosi, pengalaman maupun kesan yang kemudian dituliskan dengan bahasa yang baik sehingga enak untuk dibaca. Nah, di sini kita akan melihat langkah-langkah membuat puisi. Pertama, anak-anak, dalam membuat puisi harus kita tentukan dulu judul atau tema puisi yang mau dibuat. Puisinya contoh yang mau anak-anak buat yaitu tentang bencana alam, cinta tanah air, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Ya, puisi yang akan ditulis harus ditentukan dahulu temanya, ya, tentang lingkungan sekitar, bencana alam, cinta tanah air, kemanusiaan, dan sebagainya. Setelah itu, kalian membuat judulnya. Judul puisi hendaknya menggambarkan keseluruhan isi puisi. Judul hendaknya singkat, padat, sehingga puisi menarik untuk dibaca. Lalu langkah kedua, merangkai puisi dengan diksi. Diksi itu artinya pemilihan kata yang tepat dan rima yang tepat. Carilah diksi yang akan kalian gunakan untuk membuat puisi. Lalu mulailah untuk merangkai kata di dalam puisi. Dalam merangkai kata harus menentukan rima yang tepat. Rima adalah suatu pengulangan bunyi dalam suku kata yang tepat dalam puisi. Yang ketiga, memakai majas sesuai dengan tema puisi. Nah, kita sudah pernah membahas majas ya. Jika diksi dan rima yang tepat sudah ditemukan, masukkan unsur-unsur majas dalam puisi. Agar dapat memasukkan unsur majas dalam puisi, terlebih dahulu kita memahami macam-macam majas. Majas itu gunanya ya untuk menghidupkan, ya, untuk membuat tulisan atau puisi kita itu lebih hidup, lebih bergairah, ya, lebih menarik. Contoh majas yang bisa digunakan, majas personifikasi yang sudah kita pernah bahas, yaitu majas yang membandingkan antara benda mati dengan manusia. Contoh, angin seakan membisikkan suatu ingatan padaku. Lalu majas metafora, yaitu majas yang membandingkan dua objek benda tetapi masih memiliki makna yang sama. Metafora memetaforakan ya, raja singa hadir untuk membawa kehangatan. Majas asosiasi, yaitu majas yang membandingkan dua objek yang berbeda dengan makna yang berbeda pula. Kamu terlihat seperti tupai yang menggulung buah kelapa. Majas hiperbola, ya, ini melebih-lebihkan. Itu majas yang dilakukan untuk mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Contoh, wajahnya bak bidadari yang ada di surga. Lalu majas sarkames, yaitu majas yang ditulis dengan ungkapan kasar secara langsung. Suaranya jelek membuat gendang telingaku sakit. Dalam puisi biasa digunakan beberapa majas sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan majas dalam puisi itu membuat puisi semakin indah dibaca dan memiliki makna mendalam, hanya bisa diketahui oleh para penciptanya. Lalu langkah keempat, menentukan bait yang akan digunakan. Biasanya 4 bait. Ya, dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris. Bait 1 atau baris. Bait dalam puisi biasanya 2 atau 3 atau 4, tapi pada umumnya 4. Dengan memperhatikan bait, karya puisi kita buat akan lebih menarik dan terlihat indah. Rangkaian diksi serta majas yang disusun akan memberikan napas terhadap puisi tersebut.
Setiap orang yang membacanya, mereka akan merasakan emosi atau perasaan yang disampaikan oleh penyairnya. Yang kelima, menggunakan imajinasi untuk menggambarkan puisi. Imajinasi atau daya hayal dalam menulis sebuah puisi diperlukan agar puisi semakin berkembang, menarik untuk dibaca. Cobalah untuk menulis puisi disertai dengan gambaran imajinasi yang luas. Kata demi kata yang digunakan harus memiliki gambaran yang akan disampaikan kepada para pembaca. Hal ini dilakukan dengan membacanya secara berulang-ulang, lalu membuat suatu perkembangan dari puisi yang dibuat tersebut. Lalu penutup. Pada tahap ini, pastikan puisi yang di dalam tulisan memiliki makna arti, pesan yang akan disampaikan kepada pembaca. Contoh puisi di sini yaitu Hamparan Hijau Sawaku. Boleh anak-anak baca hamparan. Nah, lanjutkanlah kegiatan berikut. Pergilah ke suatu tempat yang menurut kalian indah. Nanti kalian lihat di lingkungan rumah kalian. Lalu amatilah apa saja yang kalian lihat dan rasakan. Buatlah puisi tentang keindahan alam yang kalian lihat atau amati. Ikuti langkah-langkah seperti ini, ya. Itu tugasnya. Lalu tugas mandiri, carilah sebuah puisi tentang pantai, gunung, sawah, laut atau hutan. Kemudian bacalah puisi tersebut di depan teman-teman kalian. Nah, ini tugasnya, yaitu tugas mandiri halaman 156 dan membuat puisi halaman 155, lalu mengerjakan melengkapi rumpang halaman 153 dan mencari kosakata dari bacaan aktivitas penduduk Indonesia di pegunungan halaman 152, contoh gunung. Lalu kalian cari lagi nanti kata-kata yang lain, lalu cari arti atau kosakatanya. Nah, itu saja pembelajaran hari ini anak-anak, dan tolong dikerjakan semua penugasannya. Jangan lupa nanti pas sudah masuk dikumpul semuanya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom.